Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau cerita tentang FOC, teman-teman, atau Front of Center yang bahasa sederhananya adalah titik tengah atau keseimbangan daripada sebuah anak panah seperti ini. Oke, FOC ini biasanya digunakan persentase ya, biasanya 6%, 7%, 8%, 9, 10 atau 11 atau 12% mungkin paling besarnya. Dimana semakin besar persentasenya, semakin berat anak panah ke depan, biasanya akurasi semakin bagus, hanya saja akurasi semakin bagus, daya hantam semakin bagus, hanya saja untuk jarak dia terbatas karena semakin berat ke depan semakin cepat anak panah turun atau mendarat ke bawah. Jadi kalau untuk jarak jauh FOC-nya terlalu besar, biasanya elevasi kita bisa ke atas langit seperti ini karena dia akan semakin berat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil FOC semakin berat ke titik tengah, titik keseimbangannya, maka semakin jauh jangkauan anak panah, tapi akurasinya sedikit berkurang dan daya hantamnya juga sedikit berkurang. Biasanya disesuaikan untuk kebutuhan long distance lah, untuk jarak jauh dan sebagainya. Hari ini saya mau cerita bagaimana cara menghitung daripada FOC tersebut. Walaupun sebenarnya saya pribadi tidak pernah melakukan perhitungan FOC terhadap pembuatan anak panah saya. Saya sudah buat saja gunakan. Saya nggak mau ribet sekali sebenarnya untuk kegiatan panahan ini. Hanya saja kalau ada orang yang bertanya bagaimana menghitung FOC, kita mesti tahu dan kita mesti bisa menjelaskan untuk tambahan ilmu atau referensi bagi siapapun yang ingin belajar. Pertama adalah ada rumus yang kita akan letakkan di sini. Tentu terdapat perbedaan pendapat juga nanti ya tentang rumus-rumus dalam perhitungan FOC itu sendiri. Oke, ini saya sertakan rumus perhitungannya, teman-teman. Oke, itu kurang lebih di mana ada L. L itu adalah panjang anak panah. Ini juga sebenarnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ya. Kalau dalam rumus yang saya gunakan itu yang dihitung panjang itu mulai dari batas nok dengan batas shaft dengan poin ini sampai ke cekungan nok. Itu yang dimaksud dengan L di sini. Kemudian ada A, yaitu panjang dari cekungan nok dari sini dalam nok ini ke titik keseimbangan. Jadi kita ukur keseimbangannya di mana. Oke, kita tandai di sini. Maka ini kita ukur sampai ke cekungan nok sini. Itu yang dimaksud dengan A. Kemudian ada L per 2, itu panjang keseluruhan dari dalam nok ini sampai sini kita bagi 2. Kemudian ada di situ S, titik seimbang daripada sebuah anak panah. Mari kita coba untuk perhitungan, teman-teman. Kebetulan saya sudah coba membuatkan perhitungan untuk anak panah yang saya pegang ini. Mari kita coba mengambilkan contoh. Tentu ini terdapat beberapa perbedaan pendapat ya. Ada yang menghitung L itu atau panjang anak panah itu ya dari ujung sini sampai kepada dalam nok dan sebagainya. Tentu ketika terjadi perbedaan pendapat ya kita bijak saja menyikapi. Silakan ambil salah satu teori, silakan yakini, amalkan dan sebagainya. Hari ini saya mau ngambil yang berdasarkan catatan saya yang udah bertahun-tahun, saya lupa nyatat dari mana sebenarnya, dari dalam nok sampai batas dengan poin. Kemudian saya juga ketemu kemarin di YouTube orang bule luar negeri, dia juga menghitung dari dalam nok ini sampai perbatasan poin dengan shaft. Ya terserah terhadap perbedaan pendapat tadi. Kemudian saya coba mengukur FOC daripada anak panah yang ini. Pertama L-nya. L dari batas ini sampai ke dalam cekungan nok itu sepanjang 72 cm. Kemudian A-nya titik tengahnya tadi, titik keseimbangan. Ini kurang lebih, tandai. Kemudian kita ukur. Itu sepanjang 42 cm. Kemudian untuk L per 2-nya itu 36, itu panjang keseluruhan tadi 72, kita bagi dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus FOC tadi, teman-teman, maka 100 kali 42 kurang 36 per 72. Maka FOC yang didapatkan dari perhitungan tadi adalah 8%. Jadi FOC daripada anak panah ini adalah sebesar 8%. Lalu berapa FOC yang dianjurkan sebenarnya dalam pembuatan anak panah? Ya kalau yang umum saya perhatikan daripada aeromaker itu ya kisaran
789 ya. 789 itu yang paling umum. Dimana kalau teori pemahaman sederhananya mungkin paling kecil tuh 6 mungkin. Jadi paling semakin kecil FOC tentu dia semakin liar, tapi jarak jangkauannya semakin jauh karena bobot di depannya tidak terlalu berat. Tapi semakin besar FOC, akurasi semakin bagus, daya hantam semakin bagus. Hanya saja jarak tempuhnya semakin dekat karena bobot di depan berat, semakin cepat dia untuk turun ke bawah. Tergantung terhadap kebutuhan nanti teman-teman. Biasanya kalau untuk kebutuhan hunting atau jarak-jarak dekat itu FOC-nya dibesarkan nggak apa-apa, pakai poin yang bobotnya agak sedikit lebih berat, bisa 6-7 gram, 8 gram mungkin, itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau untuk di jarak yang sedikit long, yang jauh, pakai FOC 789 saya rasa sudah cukup efisien ya. Kalau tambah jauh lagi mungkin bisa 6 FOC-nya dan sebagainya. Tergantung kebutuhan, tidak ada yang mutlak, tidak ada yang harus segini, harus segini. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan, silahkan sesuaikan dengan pengalaman teman-teman dalam praktek pembuatan anak panahnya itu sendiri. Kurang lebih itu sedikit perhitungan tentang FOC atau front of center, titik keseimbangan sebuah anak panah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.